teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini teman-teman kita bakalan ngeliat lagi video-video yang lagi viral gitu ya. So nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Perokok di negeri ini adalah warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin. Kalau kita pikir ya, investor tertinggi untuk negara ini ya kita Ansor dan Ansor, para perokok ini. Satu hal yang saya ingin ingatkan sebagai penutup kepada sahabat-sahabat sekalian, apabila panjenengan, apabila kita semua ingin berkontribusi terhadap negara ini, maka merokoklah. Astagfirullah. Bahwa mayoritas para Coba kita lihat komennya teman-teman. Merokok aja, nggak usah bilang NU segala. Kami dokter kalau nerima Anda semua pas sakit juga nggak pakai nanya atau beda-bedain Anda NU apa bukan. Ya ini kan ngerokokin kan sebenarnya nggak boleh ya gitu. Jadi rata-rata tuh ya, maksudnya fatwa-fatwa itu memang mengharamkan yang namanya rokok ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Jadi pengen pindah Muhammadiyah, WNU nih. Hehehe. Ayo rame-rame pindah ke Muhammadiyah. Astagfirullah. Muhammadiyah sediakan rumah sakit ya. Banyak ya. Rumah sakit Muhammadiyah banyak. Muhammadiyah sediakan rumah sakit. NU sedia penyakit dari merokok, izin. Dia yang NU, kita yang malu. Aduh, iya jangan bawa nama NU dah. Kesian gitu orang-orang di NU yang benar ternyata ada oknum-oknum yang seperti ini gitu, kesian karena banyak juga NU yang masya Allah gitu ya, yang lurus yang nggak merokok dan lain sebagainya gitu. Diajarkan oleh Rasulullah dan saya ajarkan di Mafia Sholawat. Hey, di sini orang-orang parah banget, astagfirullah. Centuan sama yang bukan muhrim, Allah. Bawa-bawa nama Rasulullah, ya Allah. Astagfirullah. diajarkan oleh Rasulullah dan saya ajarkan di Mafia Sholawat. Hey, di sini orang. Wah ini udah parah sih teman-teman, karena sudah membawa nama-nama Rasulullah gitu ya, dimana Rasulullah tidak mungkin melakukan hal tersebut, seperti kayak misalnya menyentuh yang bukan muhrim ataupun joget-joget gitu ya. Ini sama sekali tidak diajarkan gitu ya oleh Rasulullah. Jadi oknum-oknum yang seperti ini sebaiknya ketika berceramah ataupun melakukan kajian ataupun apalah namanya itu, sebaiknya tidak membawa nama-nama Rasulullah, karena tentu ini adalah penghinaan gitu ya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat komennya teman-teman. Mending dituduh Wahabi daripada dituduh NU. Ya bang, aku juga sering dituduh Wahabi bang. Kok bener? Simpelnya aja, lelaki bersentuhan dengan wanita aja udah nggak boleh harusnya. Iya, bayangin teman-teman, aku udah bahas di video aku sebelumnya. Kan Rasulullah bilang sendiri bahwa lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi panas daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Jadi itu sama sekali tidak, itu statement berbohong atas nama Rasulullah ya teman-teman ya. Jadi itu tidak, sama sekali tidak dibenarkan. Mana ada Rasulullah ajarkan joget-joget dan bersentuhan sama yang bukan mahram? Ini fitnah terhadap baginda Rasulullah. Harus didemo ini, harus nggak usah didemo bang, dikasih tahu pelan-pelan aja. Ya, fitnah kepada Rasulullah namanya ini. Iya benar. Kacau gondrong satu ini, tapi yang lebih kacau pengikutnya. Ya benar juga ya, biasanya ada orang yang sesat gitu ya, misalnya ada seseorang yang sesat gitu, kita biasanya bilang wih sesat nih orang, tetapi masa pengikutnya pada nggak ngerti gitu ya, oh ini orang kacau gitu. Aduh, masih ada aja yang ngikutin. Nah itu tuh, tobat pak, tobat katanya. Next guys. Boleh. Tapi dicium Gus El senang nggak? Senang tuh nggusi. Papane sik, dipapane sik pipine. Wes, bar. Wes, ya wes. Mergo kamu saya cium 2 kali. Ini ada berapa ya?
Ini setidaknya kan kayak ngajarin gitu ya, habis dicium dibayar. Aduh. Masjid 20 tok. Ora kok kusnudon sama saya toh. Pegangan sih. Ini berapa? 10.000 tok. Kamu boleh dicium sekali lagi. Aduh, coba kita lihat komennya. Kokop anak partu. Pelajaran yang membahayakan, nauzubillah ya. Janganlah ya, cium bayar. Aduh, itu gimana ya? Wali di dunia nyata. Gus Kokop katanya. Ya Allah, serem ya, serem bang. Aduh, aku juga serem lagi. Padahal aku bolak-balik cerita dan Masya Allah membahagiakan betul. Bagaimana tidak sakit kita. Coba bayangkan, sekian puluh korban, Pak. Sekian puluh korban. Masya Allah. Dilalah atribut yang ia pakai adalah atribut NU. pesantren, atribut NU. Iya benar. Banyak kok NU yang apa namanya yang lurus gitu ya. Jadi itu hanya oknum aja teman-teman. Anda nih Pak. Tetapi by the way di video aku sebelumnya Gus ini ngerokok ya. Ngerokok kayaknya ya aku lihat ya. Itu kan juga nggak boleh sebenarnya ya Gus ya. Iya bang, saat ini kita nggak kelambian kan kadang buatan bandel Gus. Aku sekarang telaten. Ayo aku nggak kelambian. Aku yang Jakarta. Kenapa? Aku yang Jakarta nggak kelambian. Tak takut nih. Jakarta yang besar dari kelambian bro. Aku sih ngomong bolak-balik ke awal. Bisnis aku. Ya sebaiknya jangan memakai atribut-atribut lah teman-teman ya. Karena banyak juga orang-orang NU tuh yang baik-baik saja gitu ya. Itu hanya oknum aja ya. Bapak Ibu ini tauhid nih Allah. Iya. Allah. Ya, ini wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas itu. Hidup lonte. Astagfirullah wa atubu Bapak Ibu ini ilaih. Aku shock guys. Tauhid nih Allah. Astagfirullah. Wah, coba kita lihat komennya. Malaysia menjadi negara maju karena pro Salafi. Kalau Indonesia nggak maju-maju karena Islam NU yang musuhin Salafi ya. Banyak juga ya teman-teman. Alhamdulillah saya Muhammadi. Bersyukur jadi Muslim Sulawesi, masya Allah. Saya di Sri Hanifah. Iya. Cocok buatan deh. Orang itu saling tidak karo kuburan kan? Tak ada sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desane? Astagfirullah. Desahannya katanya. Dan ini ketawa-ketawa, ya Allah, astagfirullah. Pulau polos loh Gus. Alah rupamu kayak ngono polos. Tapi santai, enggak, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener. Selama ngomong polos. Ayo dong. Bip nanti foto ya Bip. Padahal kan seharusnya sebagai seorang apa ya namanya ustadz kiai gitu ya, bagaimana caranya bisa menjaga jarak dan menghindari sendau gurau gitu ya atau bercanda terhadap jamaah perempuan khususnya saat mengisi kajian demi menjaga majelis itu sendiri agar terhindar dari dosa gitu ya, bukan malah mempermalukan perempuan. Kalau menurut aku sih ini dalam konteks mempermalukan ya. Dia bilangnya apalagi desahannya, kemudian dia bilang laki-laki suka cewek yang polos pikiran dan busananya dan lain-lain. Karena harusnya sih Islam mengajarkan adab bercanda, di mana bercanda itu harusnya itu tidak berlebihan dan tidak menyinggung gitu ya. Tapi wallahu alam. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasamu lah buku langsung ke Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh bikin adem. Orangnya bikin adem. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Wih kesian ya. Dilecehin ini teman-teman ya. Termasuk pelecehan gak sih ini? Harusnya ya termasuk pelecehan kalau menurut aku pribadi ya. As a woman harusnya ini pelecehan sih. Kalau sudah yang membawa air putih dibuka air putihnya, yang membawa susu dibuka. Oke. Kalau sudah yang membawa Kalau agama dipegang oleh kiai yang bukan NU, salah kabeh. Salah kabeh bakal. NU niku wis agama, ora NU neraka. Kalau agama dipegang oleh kiai yang
nggak NU maka kita masuk neraka loh. Katanya Wahabi yang suka ngafir-ngafirin orang ini. Coba kita lihat aja. Terserah Anda saja Mbak, lagi menikmati sisa umur sih ya. Alhamdulillah sangat senang lahir di keluarga Wahabi. Coba kita lihat. Oke, signal ya. Coba ini santri, oh dia jaga warung gitu ya. Coba apa nih? Bikin kopi, taruh es, enak kayaknya nih ya. Mau dicoba kayaknya. Oh, masya Allah, masya Allah. Kok ada rokoknya? Allah, belajar kitab sambil ngerokok. Ngerokok kan haram. Ini kewajiban diikutin dengan yang haram ya. Gimana dong? Ya Allah, ya Allah. Ya ini videonya sedikit membuat shock ya teman-teman ya kali ini videonya. Tetapi ya mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya. Terhadap apapun yang kita lihat, apapun yang kita pelajari, tapi harus ingat kalau satu oknum mungkin merusak satu organisasi bukan berarti organisasi tersebut rusak secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Mungkin aja ini hanyalah oknum-oknum saja, dan aku yakin masih banyak orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik di komunitas atau di organisasi NU gitu ya teman-teman ya. So mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan see you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.